Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Suhema Ainisa dengan NIM 857286594. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Serang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 filsafat ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yuk simak videonya. Nah, mari kita dengarkan penjelasan soal nomor 1. Soalnya seperti ini nih, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, dalam filsafat ilmu ini memiliki peran penting loh dalam menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang jelas, ilmiah, dan bernilai. Dalam pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir yang membantu menjelaskan hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun dari sisi eksistensi, filsafat ilmu membantu menjelaskan objek kajian pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang melalui proses belajar. Dengan adanya kajian filsafat ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh. Hal ini juga memperkuat keberadaan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek, tujuan, dan metode tersendiri. Dari sisi keilmiahannya, filsafat ilmu ini mengawasi penggunaan metode ilmiah dengan penelitian dan praktik pendidikan. Pendidikan harus didasarkan pada data, penelitian, dan analisis yang rasional, bukan hanya pengalaman atau kebiasaan semata. Sementara dari sisi nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, moral, dan etika. Pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tujuan kemanusiaannya. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut menjadi sebuah dasar berkembangnya filsafat ilmu karena filsafat lahir dari rasa ingin tahu, pemikiran mendalam, dan usaha mencari kebenaran. Dalam pendidikan yang baik, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menemukan makna dari suatu pengetahuan. Proses ini mendorong berkembangnya cara berpikir filosofis dalam memahami realitas dan persoalan kehidupan. Selain itu juga, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru dalam pendidikan, seperti penggunaan teknologi, digital, kecerdasan buatan, hingga perubahan nilai sosial. Situasi tersebut menurut filsafat ilmu untuk terus berkembang dalam memberikan dasar pemikiran dan solusi terhadap berbagai persoalan baru di dunia pendidikan. Soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Yuk kita bahas. Nah, filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama loh, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan akan menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh. Dan selanjutnya, perkembangan ilmu pendidikan dan pendidikan menjadi filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam. 1. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan? Nah, contohnya siswa tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki potensi untuk berkembang.
Yang keduanya yaitu epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran dan penelitian yang tepat. Misalnya, pembelajaran modern lebih menekankan diskusi, praktik, dan pengalaman langsung dibandingkan sekadar hafalan. Dan yang ketiga ini yaitu aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan tujuan pendidikan, yaitu bukan hanya menciptakan manusia cerdas, tetapi juga bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat digunakan untuk mengkritis kurikulum, metode pembelajaran, kebijakan pendidikan, hingga peran guru dan peserta didik dalam proses belajar. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek berikut ini. 1. Dalam kebijakan pendidikan. Penerapan kurikulum merdeka menunjukkan adanya pemikiran filosofis bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang keduanya, dalam kurikulum. Materi pembelajaran saat ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pendidikan karakter, literasi digital, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan adanya nilai aksiologi dalam pendidikan. Yang ketiganya yaitu dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai fasilitator. Misalnya, dalam metode problem-based learning, siswa diajak memecahkan suatu masalah. Masalahnya berupa masalah nyata, sehingga mereka belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini menggunakan suatu metode ilmiah untuk menguji efektivitas pembelajaran, media pendidikan, maupun kebijakan sekolah. Hal ini menunjukkan suatu penerapan epistemologi dalam ilmu pendidikan. Jadi, kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dan pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjaga keberadaan, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam pendidikan agar tetap terarah dan bermakna. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran kritis dan reflektif. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini, filsafat ilmu menjadi alat analisis yang penting dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan kurikulum maupun proses pembelajaran sangat diperlukan agar pendidikan mampu menghasilkan manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.